Videonya itu pasal 1300 ini yang sudah muncul sekarang di media ya. Pasal 1365 KUH Perdata itu bisa menjadi dasar untuk melakukan langkah hukum dalam 3 bentuk. Pasal 1365 itu bunyinya perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, mewajibkan orang yang melawan hukum itu untuk memberi ganti rugi. Perdata. Nah, melawan hukum itu apa? Melawan hukum satu, melanggar undang-undang dalam hati materi peraturan perundang-undangan. Makanya tadi harus ada tata kelolanya ya. Melanggar hak seseorang, hak subjektif seseorang, lalu melanggar kewajiban hukum. Ya, wajib berhati-hati, kok tidak berhati-hati Anda gitu? Kan kewajiban hukum. Kemudian melanggar kesusilaan, oke, kita melanggar kepatutan dan melanggar asas kehati-hatian tadi ya, termasuk kewajiban hukum, wajib berhati-hati juga. Nah, oleh sebab itu, ini kasus perdata bisa 3 langkah ditempuh. Satu, orang yang menjadi korban bisa langsung menggugat penyelenggara. Kenapa? Anda kalau melakukan perbuatan melawan hukum, kenapa? Anda tidak hati-hati. Anda ceroboh, gitu kan bisa, misalnya. Atau Anda tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau apa kan bisa. Perdata itu korban langsung. Lalu bisa namanya class action, orang bersama-sama yang sama-sama menjadi korban. Ada korban, keracunan berkelompok, itu ya, jadi class action, maju ke pengadilan, juga. Tapi ada juga yang istilahnya citizen lawsuit. Citizen lawsuit itu artinya orang melakukan gugatan meskipun dia tidak rugi langsung, tapi dia demi kepentingan umum. Itu bisa. Gitu. Seperti makan ini, ini kepentingan rakyat nih. Nanti kalau ini biarkan, buka ke pengadilan. Apa yang diminta? Tuntut. Harus begini. Termasuk bagaimana juga nanti pengembangan kebijakan. Iya pasti. Kalau citizen lawsuit itu pasti ujungnya minta perubahan kebijakan, harus ke tata kelola gini dengan standar-standar yang misalnya bisa begitu. Tergantung hakimnya nanti. Hakimnya akan mempertimbangkan apa ini diperbaiki sambil jalan dengan sebuah ketegasan dari pemerintah atau dihentikan dulu sampai pasti. Itu tergantung apa yang diminta ke pengadilan, kemudian bagaimana pertimbangan hakim nanti, gitu. Ya, tapi yang kita utamakan nih diperbaikilah dulu, tidak usah menggugat. Meskipun ya sekarang saya sudah banyak baca di media bahwa ada yang menggugat ya, itu tidak dilarang oleh hukum. Dan itu mungkin bentuk kepedulian terhadap sesama anak bangsa. Tapi misalnya Mahfud segera dilakukan perbaikan. Iya, segera dilakukan perbaikan. Tata kelolanya dibereskan. Iya, karena kita ibarat semeja yang lebar ini, program ini, lalu ada noda di sini sedikit gitu, itu segera diperbaiki hati-hati. Jangan sampai melebar, karena kalau dibiarkan nanti melebar terus nih. Oke, itu soal yang lagi. Selanjutnya Pak. Dan juga ada pertanyaan follow Pak Mahfud dan juga dimention ke berbagai media sosial soal pendanaan terhadap aktivis yang berdemonstrasi pada akhir Agustus kemarin. Mereka yang tersangkakan dengan dituduh melakukan provokasi dalam demo dan kemudian berujung kerusuhan itu. Nah, ini menarik Pak, karena beberapa tokoh seperti misalnya dari Gerakan Ormas Bangsa, teman-teman Mahfud juga dari Muslim Tentunya, ada Muslim Hakim Sefir dan segala macam itu sudah terkait dan mengatakan bahwa kami menjamin, ya, terutama aktivis yang misalnya dari Proyekto, kemudian ada si Faruzi yang di Jogja, dan aktivis itu yang sampai sekarang masih ditahan. Tapi oleh polisi itu tidak dihiraukan. Menurut Mahfud, benarkah polisi itu tidak sampai sekarang ini? Ya tergantung kasusnya. Kalau saya melihat ini yang masuk ditangani polisi lebih dari 900 sepertinya. Ya, yang terus ada Pak 900 lebih. 900 lebih. Menurut saya itu segera disisir lagi, diambil yang selektif. Dipilah. Yang mana yang benar-benar pidana, yang benar-benar menghasut, benar-benar memprovokasi, atau benar-benar karena mana
saya hanya ikut demo biasa yang dijamin oleh undang-undang. Ada undang-undang bebas. Itu dia Pak. Kan artinya kan yang polisi masuk gitu ya. Tapi yang mengajak orang demo Pak, enggak. Kenapa? Karena bentuk dari demo yang diizinkan oleh undang-undang itu ada rapat, ada pertemuan umum, ada juga iya, rapat umum, unjuk rasa, demonstrasi, dan ini boleh di tempat-tempat umum gitu. Itu prinsipnya. Memang harus ada pemberitahuan itu sebelumnya ya. Nah itu yang kita dengar bahwa demo itu sudah diberitahu. Cuma soal jumlah itu kan manggil orang ke situ. Yang tidak boleh itu kalau membuat kerusakan dan melakukan provokasi. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Jadi kebebasan untuk menyatakan pendapat di depan umum. Nah, kalau dulu di depan umum di zaman dulu itu kan orang berkumpul lalu berpidato di depan umumnya. Sekarang di depan umum berdasarkan putusan MK, umum itu bisa dianggap juga melalui itu gitu. Bisa saja ya. Yang melalui media sosial bisa. Iya bisa. Kalau itu ketika lewat media sosial dia melakukan provokasi, menghasut untuk merusak, maka itu bisa ditindak. Kalau tidak, ya tidak apa-apa, orang ngajak ketemu kan. Salah satu yang mau di situ. Saya aktivis lokal ini, Dempele Marhain. Itu menurut pengakuan dia hanya justru advokasi korban demonstrasi. Tapi kalau dituduh sebagai melakukan penghasut dan gimana? Kalau mengadvokasi betul, kita kan tidak tahu ya isinya itu ya. Isi maksudnya seperti apa yang ditangkap oleh polisi, kita lihat saja nanti. Kalau memang hanya mengadvokasi, memberitahu bahwa di sana terjadi sesuatu, Anda hati-hati, jangan ikut ke situ dan sebagainya gitu ya. Kalau dianggap menyebarkan berita, menurut saya tidak bisa ditahan gitu. Kecuali memang memprovokasi itu rumah itu sedang mau dibakar, kamu ikut ke situ, yuk kita ikut semua datang ke situ, nah itu sudah tidak boleh gitu. Kalau cuma memberitahu ada peristiwa ini, kita akan mengajukan ini ke situ, hati-hati kamu jangan di situ dan terjadi itu kan sebenarnya bisa dirasakan ya setiap kalimat dari medsos itu. Tapi mari kita lihat perkembangannya, karena menurut saya memang negara itu tidak boleh terjadi anarkis, ya kan? Kita kan ingin juga negara nyaman. Kalau ada orang yang provokasi dan menghasut itu untuk kerusuhan, ya biar ditangani oleh polisi secara proporsional sesuai hukum. Tapi kalau cuma orang pada saat yang sama kan kemerdekaan berekspresi itu juga harus jadi Nah, Pak Mahfud melihat berarti apa pertimbangan polisi yang menahan sekian lama orang-orang ini gitu ya, kalau katanya dia tidak terbukti sebenarnya di bukan penghasutan. Satu bulan pidana Pak sekarang ini ya kan berlangsung pada tanggal 26 ya, kemudian tanggal 31 satu bulan ini apa namanya itu terjadi. Padahal Pak Mahfud selalu mengatakan polisi itu cepat kok, canggih banget ya. Gimana sih yang bisa jawab kita langkah polisi ini? Mungkin karena terlalu banyak, karena begini, kita mungkin ya selalu berpikir jangan terlalu gitu dong polisi, tapi juga dari pihak lain hati-hati, orang begitu tuh itu berbahaya kalau dilepas, mungkin ada pertimbangan begitu. Oleh sebab itu menurut saya harus cepat dan selektif. Kan orang sebenarnya bisa merasakan mana ini orang yang memang mau ngaco mau tidak, itu kan bisa dilihat dari perannya. Kalau itu medsos bisa dilihat dari narasi-narasi yang dipakainya gitu. Dan supaya ingat bahwa di dalam hukum pidana itu tidak boleh ada nyelip ditafsirkan ini artinya sama dengan ini. Tidak boleh. Dalam hukum pidana kalau ada nyelip kacau gitu. Jadi harus jelas yang dikatakan memprovokasi adalah ini. Yang dikatakan menghasut adalah ini. Jadi harus sama. Jangan kalau ditafsirkan sendiri, wah itu bahaya. Dalam hukum pidana tidak boleh. Dan kalaupun misalnya ada tindak pidana di situ, kan ada mekanisme semacam proses hukum tetap berjalan, tapi akan dimasukkan bukan penahanan, kan ada mekanisme ada mekanisme itu. Iya, saya nggak tahu kenapa polisi malah mau menahan orang di satu tempat tidak ditangguhkan saja. Karena proses hukum tetap jalan. Saya dengar ada yang mau memberi jaminan. Terus Artinya dengan penangguhan itu ya silakan aja
kan ada ukuran sesuatu yang harus ditahan betul itu tahu apa kan gitu kan. Kalau ini kan ya paling ancamannya apa penghasutan gitu yang menyebabkan sesuatu yang kalau penghasutan betul terbukti gitu kan harus dilihat dari latar belakangnya. Itu yang memang harus ditahan. Kalau itu ancamannya lebih dari 5 tahun, ancaman hukuman lebih dari 5 tahun. Tapi kalau sebagaimana kita iya dianggap apa perbuatan tidak menyenangkan atau apa yang kecil-kecil gitu kan harus dilepas kalau tidak ini. Tapi kita lihatlah memang mungkin ada dilemanya. Saya tidak tahu apakah seumpama kita yang jadi polisi harus melepas itu atau harus menahan, kan kita harus melihat ininya. Tapi harus ada kearifan menurut saya. Harus ada kearifan. Harus ada kearifan. Gitu. Nah, kearifan itu Pak. Jadi juga kita mengenai karena beberapa barang yang disita oleh polisi kaitannya dengan aktivitas para aktivis itu seperti buku misalnya Pak. Ini saya pegang bukunya salah satu. Bukunya kan buku sahabatnya pengarangnya ini Transmati Sosial sahabatnya Pak Mahfud. Karena tidak dijadikan sebagai bahan sitaan oleh polisi. Bagaimana? Apakah mungkin ada standar-standar regulasi? Ya gini, saya kembali ke ini. Larangan tentang marxisme. Oke, gimana? Larangan tentang marxisme itu diatur di dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Tahun 66. Iya. Itu dilarang mengembangkan ajaran marxisme, leninisme dan komunisme. Nah, itu dilarang di tahun 66 sesudah peristiwa G30 SPKI, tetapi pada tahun 2003 diperbarui lagi bahwa ini termasuk yang masih berlaku TAP nomor 25 itu. Tetapi tetap penjelasannya itu hanya dilarang kalau dijadikan sebuah gerakan politik. Kalau dijadikan sebuah gerakan. Kalau untuk bacaan, pengembangan ilmu pengetahuan, studi itu sama sekali tidak dilarang. Karena kalau ingin mengembangkan pengetahuan, mendalami berbagai isme di dunia lalu dilarang, itu menyebabkan kita sebagai bangsa bodoh. Orang itu menjadi pintar kan kalau banyak baca, masa ini dilarang. Nah, oleh sebab itu, kalau bukan untuk gerakan politik, misalnya mau mendirikan lagi PKI yang berbahasa komunisme itu baru dilarang. Kalau coba orang baca komunisme kan sama baca dengan Islamisme, baca sosialisme, baca kapitalisme itu kan netral saja. Tinggal mau dipakai apa enggak. Nah kalau dipakai lalu dijadikan sebuah gerakan karena yang sudah merupakan organisasi terlarang misalnya, baru tidak boleh. Kalau baca ya boleh aja. Dan banyak dulu bukunya Pramudia juga ya. Iya Pak, jadi salah dua itu ya kita miliki Pak. Ini salah satu apa namanya kita di studio. Iya. Satu lagi permodalan itu anak semua bangsa. Ini saya tunjukin Pak. Kita punya buku. Ini ada di sini. Ini selain sebagai props. Ini ya Pak. Ya. Ini anak semua bangsa. Oh ya, di semua bangsa. Ini juga disita oleh polisi kemarin. Bacaan teman-teman kita di sini. Ini udah banyak loh, banyak orang dijual bebas di mana-mana. Saya ingin mengingatkan, ada larangan hukum bagi pejabat itu untuk merampas dan menyita buku apapun. Oh ada? Aturannya? Tanpa putusan pengadilan atau tanpa izin ketua pengadilan bisa. Jadi bisa keliru dengan polisi ya kalau melakukan itu. Salah, bukan keliru. Salah. Kalau keliru mungkin bisa dimarahin karena panik. Tapi itu salah karena gini, dulu memang ada undang-undang pada tahun 63 itu memberi undang-undang tentang kejaksaan. Tahun 63 itu memang memberi wewenang kepada kejaksaan untuk menyita buku-buku yang dianggap membahayakan negara. Nah, tetapi kemudian itu masuk di dalam undang-undang kejaksaan tahun 2004 ya. Yang kemudian itu diuji. Jadi di awal reformasi itu kan kemudian orang baca buku bebas, gitu ya. Apapun lah zaman reformasi itu. Nah, tetapi sekali Kejaksaan Agung itu masih sering menyita buku sehingga undang-undang kejaksaan pada waktu itu
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 diuji oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi, terutama terkait dengan pasal 23 ayat 3 yang menyatakan kejaksaan itu boleh menyita barang-barang cetakan itu pada waktu itu. Nah, oleh kemudian di zaman Pak Jibri tahun 2007 dengan putusan nomor 20 tahun 2007 itu dinyatakan pasal itu inkonstitusional dan kejaksaan atau siapapun tidak boleh merampas atau menyita buku tanpa putusan pengadilan atau tanpa izin ketua pengadilan. Jadi kalau memang mendadak sekali, kan minta dulu izin pengadilan. Saya mau menyita buku ini bahaya. Bahayanya jangan bahaya karena isinya. Kalau isinya nggak boleh dianggap bahaya. Isi itu mitra. Apalagi kalau digunakan, kalau isinya itu buku ini digunakan untuk memprovokasi orang, tindakannya menggunakan buku ini yang bisa bukunya dirampas. Kalau enggak, kalau tidak ada kaitannya kayak gini kan nggak ada kaitannya aja dengan gerakan kemarin. Orang punya buku ini kebetulan ikut demo lalu dia akan melanggar hukum, nggak boleh kan? Kalau gitu apa pendapat Pak Mahfud dengan polisi kemarin dengan itu? Tidak boleh, salah. Maka saya katakan tadi salah. Kita buku begitu melanggar undang-undang dan melanggar putusan MK. Nah di zaman saya, Pak Rizal, ada lagi karena masih banyak terjadi perampasan buku, gambar-gambar dan sebagainya. Lalu kemudian di zaman saya itu ada lagi keputusan Jaksa Agung nomor 142 tahun 2009 yaitu mengizinkan perampasan ini, perampasan buku ini. Dasarnya Undang-Undang nomor 4 PNPS tahun 63 itu masih dipakai lagi untuk nyita, untuk surat penyitaan itu padahal sudah dibatalkan kan oleh MK. Lalu Undang-Undang nomor 5 tahun 69 itu adalah semua perpres yang dibuat di zaman Bung Karno itu dinyatakan berlaku kembali kecuali ini kan dinyatakan berlaku sehingga dipakai. Tapi ingat zaman reformasi sudah tidak boleh, maka MK sudah menyatakan tidak boleh. Sehingga di zaman saya muncul lagi 3 gugatan terhadap keputusan Jaksa Agung nomor 142. Begitu ya? Iya. Jaksa Agung mengeluarkan keputusan 142 tahun 2009 diuji lagi ke tempat saya menguji tiga pihak sehingga nomor pengujiannya ada nomor 6, nomor 13, nomor 20 dan diputus dalam satu putusan di tahun 2010. Jangan saya ngetok, saya masih ingat ini perdebatannya ramai dengan jaksa, tapi kemudian diputus tetap kejaksaan atau polisi atau siapapun tidak boleh merampas buku seseorang atau barang cetakan seseorang yang kecuali jelas-jelas sedang menjadi alat bukti tindak pidana gitu ya, sebagai alat buktinya ya, bukan isinya ya. Iya kan, misalnya orang mukul orang dengan buku sampai nah ini bukunya alat bukti kan gitu. Nah kalau isinya tidak boleh dirampas hanya karena isinya, tapi penggunaannya gitu. Nah tidak boleh, sehingga apapun isinya buku itu tidak boleh dirampas. Itu hak paling dasar seseorang untuk tahu, untuk mengeluarkan ilmu, untuk memperoleh informasi dan sebagainya. Itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Sekarang hanya di satu pasal. Jadi dilarang tanpa izin pengadilan langsung merampas buku. Jadi salah perampasan buku itu harus segera dikembalikan kalau masih ada. Saya dengar Pak, ini kan kita rekaman Pak, katanya tanggal 30 September ini Polda Jawa Timur akan mengembalikan. Mudah-mudahan itu betul dikembalikan. Iya harus dong. Kalau tidak melanggar hukum. Bahkan dulu ketika saya memutus perkara nomor 6 itu, pengajunya namanya Darmawan ya, mantan pegawai kereta api, nulis buku judulnya itu 6 Jalan Menuju Tuhan. Ini yang disita oleh kejaksaan berdasar keputusan jaksa. Iya. 5 buku termasuk ini satu. Tahu nggak isi buku ini? Isinya minta maaf, penghinaan terhadap semua agama. Tapi saya nyatakan kejaksaan salah kalau merampas ini. Wah, orangnya kan di berbagai diskusi meskipun isinya penghinaan. Iya, nggak boleh. Nanti penghinaannya juga diadili sendiri, bukan dirampas bukunya. Orangnya, iya. Baru nanti kalau pengadilan nyatakan buku ini dilarang, baru bisa diambil.
Sebelum itu tidak boleh. Keputusan pengadilan. Iya. Ya dulu kan Pak Darmawan ini bicara tentang jelek-jeleknya Islam itu. Ini sudah disetujui oleh MKD benar. Saya bilang tidak pernah menyetujui isinya, tidak menyetujui perampasan bukunya. Isinya bawa ke pengadilan aja bisa, orang mungkin melakukan penundaan bisa. Gitu. Nah maksud saya perampasan buku tidak boleh. Ya. Dan orang mungkin melihat ini kan kaitannya bisa dengan apa? Mendegradasi kualitas demokrasi kita, kebebasan berekspresi, kebebasan mendapatkan apa namanya berpendapat, informasi kan gitu. Ya, betul. Jadi saya ingin kita ingin menegaskan kembali bahwa kebebasan untuk mengungkapkan pendapat di depan umum dengan segala variasi depan umum, kalau sekarang apa sih itu tidak melalui dan sebagainya, itu dijamin oleh undang-undang karena itu merupakan hak asasi manusia yang dulu muncul saat ada ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, itu yang kemudian diratifikasi di Indonesia. Itu hak yang paling dasar. Jadi ya biar aja, yang penting aturannya begini, tempat umum boleh, bentuknya rapat umum, demonstrasi, dan macam-macam lah. Tapi harus memberitahu, kan gitu kan. Tidak minta izin, itu salah. Sering sekali sekarang ini orang mengadakan acara gitu, sudah memberitahu, tapi sampai saat-saat terakhir masih tidak boleh. Katanya izinnya belum keluar. Itu terutama pertunjukan seni yang agak kritis waktu itu. Nah, ada di dalam undang-undang itu. Pemberitahuan iya. Sudah diberitahu, tugas polisi itu mengawasi agar aman. Bukan dari melarang sebelum berlangsung, izinnya tidak dikeluarkan. Orang kadang-kadang mau bikin pertunjukan, mau jual tiket, izinnya katanya oleh polisi belum keluar. Gitu. Nanti izinnya dikeluarkan pada nanti malam pertunjukan, pagi baru dikeluarkan izinnya tiket. Seharusnya seminggu sebelumnya kan bisa dijual habis. Gitu. Nah kadang-kadang itu mengganggu. Pak, saya mau lanjutkan, aku tadi ngomong soal kebebasan berekspresi ini yang juga kaitannya dengan demokrasi kita. Ini juga agak mirip-mirip nih Pak. Sepekan terakhir itu agak ramai 3-4 hari terakhir ini ketika seorang wartawan Pak, ya, yang bertanya kepada Presiden Prabowo sepulang dari kunjungannya, bertanya tentang Ilmedi. Ya. Lalu kemudian birokrat dan media merasa itu tidak pantas mereka lakukan. Pertama itu kan, lalu adikar pendapatan dasarnya itu diambil oleh birokrat dan media istana Presiden. Kemudian juga Pak Dewan Pers mempertanyakan, ikatan jurnalis tidak bisa mempertanyakan dan segala macam. Pak Mahfud mengatakan apa respon Mahfud? Saya juga mempertanyakan dan gembira ketika Dewan Pers Pak Komarudin Hidayat itu bersuara bahwa itu tidak benar lah intinya. Karena saya juga mempertanyakan bagaimana seseorang bertanya kepada Presiden dengan sopan dan Presiden menjawab dengan sopan kan? Presiden menjawabnya sopan. Ketika ada anak buah yang dibawa ini lalu mengambil tindakan sepihak untuk mencabut, Presiden kan menjawab kan sopan pada waktu itu. Pak bilang, ya nanti saya panggil nanti segera rapat kita evaluasi. Gitu. Jawabannya baik sekali dan pertanyaannya tepat gitu. Kok tiba-tiba ada orang yang melihat meskipun itu betul yang seperti yang dijelaskan itu kan hanya kartu untuk meliput istana, gitu. Bukan kartu pers untuk meliput kegiatan. Memangnya kalau ke istana nggak boleh mengajukan pertanyaan tertentu. Justru kalau wartawan yang hebat itu wartawan yang berani bertanya begitu. Penyelenggara media itu datang ke kantor CNN Indonesia Pak, membantah, mencari gitu. Tapi lalu cepat direspon Pak. Besoknya deputi pers dan media meminta maaf, memberi klarifikasi kepada teman-teman. Pemirsa, kita sudah menyaksikan. Ini sudah mau habis juga 42 menit 50 detik. Baru 9 jam yang lalu. Bereskan tata kelola, izin mematikan. Iya. Baik, saudara-saudara, kita merasakan dicerahkan oleh Opung Mahfud MD, oleh Mbah. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena kita menjadi terang benderang jelas di mana kita berada, mau kemana kita, dalam situasi mekanisme bagaimana kita sekarang.
di dalam siaran yang sangat baik dari channel Mahfud MD, dan ini juga dari siaran kita langsung. Ada penanggung jawab, ada undang-undang ITE yang memang menjadi acuan, bahkan undang-undang pers, sehingga kita ada pada rel yang benar, rel yang kita pahami kekuatannya, rel yang mengantarkan kita ke tujuan. Bahkan ketika kita ada dalam gerbong kereta api ini, gerbong kereta api nomor 4 dekat dengan restorasi, nomor 4 gerbongnya, tempat duduknya nomor 13A, itu berarti dia mempunyai landasan, dia mempunyai persyaratan yang komprehensif. Mengapa dia ada di situ? Dan itu minta maaf lari kepada kereta api sehingga kita makin jelas. Dan sekarang saya lihat sang kondektur tugasnya adalah memastikan, nah ini sudah terinci betul, bahwa tempat duduk gerbong 4 nomor 13A ditempati oleh orang yang benar. Nah, luar biasa. Kenapa saya katakan orang yang benar? Karena kereta api sudah memiliki nomor induk kependudukan dari setiap orang yang ada di kereta api itu. Bahkan tanpa KTP, tanpa nomor induk kependudukan, tidak bisa orang itu membeli tiket. Jadi, mari kita lihat bagaimana sekarang KAI, Kereta Api Indonesia, sudah memberi suri tauladan, memberi contoh yang benar. Soal yang benar itu tidak bisa dilakukan oleh sistem yang ada pada pelayanan publik itu. Itu beda lagi. Minta maaf karena tongkatnya tidak ada, jadi ini dia. Iya, oke. Ya, mudah-mudahan tidak jatuh lagi. Iya. Dan ini bisa kita bikin sedemikian. Iya. Karena dia jatuh ke depan, ya bisa begini. Iya, oke. Iya. Mudah-mudahan tidak jatuh lagi. Ya. Nah, seperti ini juga. Ada kamera 2. Ini recording, landscape. Ini juga landscape, tapi live. Dan posisi ini, kamera ini, belum pasti. Nah, ini menjelaskan bagaimana kita hidup bermasyarakat bernegara. Kalau kamera ini, recording system di studio kami, ini kokoh, cukup dengan tongkat yang harganya 40.000 itu. Jadi bahkan di rumah ini ada beberapa, tapi yang kamera 2 ini sedemikian rupa memang hanya saya letakkan. Bahkan ini selfie, kamera bukan ke depan tapi ke belakang. Nah, saudara-saudara, ini juga menjelaskan bagaimana kedudukan dan kepastian hukum dan keberadilan, bahkan kebertuhanan yang akan kita wujudkan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Saya dengan pakaian yang sedemikian rupa menjadi sangat jelas, menjadi boleh dikatakan memberikan suatu pesan. Pesan yang memang mau disampaikan oleh sumber pesan ini. Pesan ini yang akan disampaikan melalui 2 kamera ini. Bahkan ini sudah terhubung dengan siapapun yang menjadi subscriber daripada channel ini. Artinya notifikasi itu sudah langsung hidup menyala pada subscriber itu. Kecuali subscriber itu sendiri mematikan, meng-off-kan fungsi daripada notifikasi. Jika dia masih terlihat di dalam device-nya itu mengaktifkan notifikasi, pasti itu langsung menyala. Bahkan bersuara, ada yang bersuara, ada yang bisa di-off-kan suaranya. Jadi itu langsung ada tanda dengan selembar
kegiatan kita ini, ada foto atau paling tidak ada asosiasi mediator sedang live begitu, itu akan ada pada mereka. Itu sebabnya youtube.com memberikan fasilitas itu kepada siapapun di seluruh dunia yang memang telah melampaui apakah 1.000 subscriber atau 16.000 atau berapapun. Jadi sudah jelas siapa yang bisa live seperti ini, siapa yang tidak diberi otoritas itu, ada. Dan itu harus dipahami melalui apa yang diuraikan oleh youtube.com secara global. Dan setiap orang di global ini haruslah membaca itu, memahami itu. Misalnya, ada yang disebut di dalam peraturan global itu, atau youtube.com itu, bahwa setiap membuat video itu harus dipastikan apakah itu disiarkan juga untuk anak atau tidak. Ini penting. Kenapa? Karena menurut hukum, tidak usah terlalu besar, hukum Amerika, siaran untuk anak itu sangat dibedakan dengan yang bukan anak. Jadi, karena ini perusahaan UMKM di Amerika sana, saya kira sudah tidak 50 lagi negara bagian. Kita saja dahulu hanya 27, sekarang sudah 34. Nah, jadi negara-negara bagian di Amerika itu ada undang-undang yang memang undang-undang dari United States. Tetapi ada juga yang menjadi undang-undang yang makin difokuskan oleh negara-negara bagian. Meskipun dalam kebersamaan ada undang-undang federal yang memang menjadi tuntunan. Nah, demikian juga kita. Fasilitas streaming ini yang diberikan oleh youtube.com bukan punya Indonesia, bukan punya UMKM Indonesia. Nah, tentu ini akan menjadi bagian yang mewarnai siaran ini bila ini di California, bila ini di dunia bagian lain. Jadi, bagaimana cara berjalan dengan baik, tentu kita pahami apa undang-undang negara itu. Amerika misalnya. Tentu Amerika juga niscaya memahami undang-undang kita. Jadi pernah suatu ketika saya katakan, tentu dalam komunikasi yang benar sesuai dengan ketentuan mereka, bahwa saya tidak bersalah melakukan latihan-latihan ala militer di kolam renang di Indonesia. Mereka minta maaf. Mereka minta maaf atas kebijakan yang mereka lakukan, tetapi berbeda dengan kebijakan yang saya lakukan sebagai individu yang memang menyelenggarakan produksi ini. Siapa mereka? Mereka melarang-larang seorang the expertise of the national resilience untuk memberikan support kepada anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun ini di kolam renang, sehingga misalnya mereka mengerti bagaimana menjadi seorang prajurit itu, prajurit Indonesia. Bahkan boleh juga saya menjelaskan prajurit Amerika. Nah, saudara-saudara, hal-hal seperti ini harus menjadi milik kita di hari-hari ini. Mahfud MD yang dahulu Menko Polhukam, bahkan yang menjadi calon pasangan pres-wapres ketika yang lalu yang terakhir ini. Dan dia terus menjelaskan sesuai dengan kapasitasnya kepada publik yang kadang kita boleh katakan seperti mengkacaukan dari satu pandangan, dari beberapa pandangan. Misalnya, kalau orang itu mempunyai pemahaman bahwa apa yang dilakukan polisi sudah benar, dan dia menjelaskan di channelnya tentang yang benar adalah begini, bukan yang dilakukan polisi sekarang, apakah kita harus langsung masuk penjarakan seorang Mahfud MD? Tidak. Jadi, mari kita bekerja, berkontribusi yang lebih benar dari yang benar. Jadi, apakah cukup berita terpercaya? Benar.
yang terpercaya, tetapi harus lebih benar dari yang benar. Jadi seperti tadi, menyita buku-buku tertentu. Menjadi jelas, tidak boleh siapapun merampas buku orang lain. Itu sekarang yang berlaku. Di mana itu? Kita cari pasalnya di mana. Sehingga ketika orang itu merampas, haruslah menunjukkan ini izin dari ketua pengadilan untuk merampas buku itu. Nah, luar biasa kan? Itu yang benar. Jadi orang itu pun bukan terpaksa dia menyerahkan bukunya. Dengan kesadaran yang tinggi bahwa buku ini memang akan dijadikan bukti di dalam hal tertentu. Dan dia tidak boleh melakukannya sewenang-wenang. Diskresi kepolisian itu harus tunduk juga kepada undang-undang konstitusi. Bahkan diskresi kepolisian itu atau siapapun harus tunduk kepada apa? Hati, jiwa, roh, perasaan, kepribadian bangsa Indonesia. Mandatori kebertuhanan. Itu saudara-saudara. Jadi mari kita makin menyadari penuh di mana kita berada sekarang dan akan kemana tujuan kita. Dalam siaran kita yang pertama hari ini, karena saya akan menunjukkan dan sudah ada 6 izin. Sebenarnya bukan hanya izin. Namanya surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri jurisdiksi tertentu kepada mediator tertentu. Jadi namanya penetapan untuk menjadi mediator non-hakim pada pengadilan tersebut dan jurisdiksinya. Sudah demikian sekarang. Meskipun Undang-Undang Mediasi Nasional Republik Indonesia belum ada. Sama seperti suasana sebelum tahun 2008 ketika belum ada Undang-Undang Advokat. Undang-Undang Advokat, saya masih ingat tahun 2008 di bulan April semuanya berpikir advokat itu diperlukan. Semuanya memberikan masukan sehingga dimasukkan di dalam lembaran negara, diundangkan Undang-Undang Advokat di bulan April tahun 2008. Saudara-saudara, negara kita saat ini sangat membutuhkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang mediasi. Oleh karena itu, kami dalam kelompok kecil yang sudah menyelesaikan sertifikasi, ini dia, jadi Asosiasi Mediator Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua Nusantara. Inilah yang kami rasakan sangat diperlukan dalam kehidupan negara kita saat ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mahfud MD tadi. Jadi mesti ada, nomor yang memang menjadi sangat penting bagi kita, ini dia. Daily 24 hours. Ini adalah nomor-nomor yang ada pada tim kami yang memang akan memediasi, menjadi fasilitator secara gratis. Karena ini adalah pelayanan publik dan memang demikian tujuan daripada kelompok ini, memediasi seluruh strata kehidupan tanpa dibayar. Kami memberikan jasa pelayanan profesional paripurna karena kami adalah orang-orang yang seperti ini, yaitu LP Sibun P2B2, layanan publik cipta video budaya Nusantara. Ini budaya yang kita lakukan. Budaya Nusantara profesional paripurna bebas bayar. Jadi kita memerlukan pribadi, mekanisme, tata kelola yang memang membuat kita menjadi makin bangga, menghalau, mengesampingkan segala pikiran-pikiran yang menuju kepada negatif, yang destruktif dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat.
Kami memilih nama Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua Nusantara. 7 kata ini memang kata-kata yang sangat menjadi mendobrak, mendorong, mendinamisir supaya kehidupan strata masyarakat dimanapun boleh makin ada pada kontribusi yang konstruktif. Jangan kontribusi yang destruktif. Selalu kalau melihat segala sesuatu, apa jeleknya dan apa yang bisa memblow up keadaan ini, karena saya merasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Tidak begitu. Tapi apa kontribusi saya, kontribusi kami, supaya keadaan ini makin dirasakan jadi kebaikan bagi banyak orang. Seperti dikatakan tadi, apa dasar-dasarnya supaya kerancuan yang sekarang tentang makan gizi gratis ini bisa ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya tadi makin jelas. Jadi mesti disampaikan secara publik apa yang menyatakan, tentu uraian dari undang-undang peraturan, kepada siapa kita harus pergi apabila terjadi seperti ini. 1. Bagaimana, apakah bisa dipidanakan? Bisa. Jadi ini juga membuat semua orang yang ada di dalam tataran tata kelola makanan itu benar-benar dia terpanggil, ada passion. Bukan sekedar dia sudah memberikan modalnya 300 juta di dalam sistem ini, karena saya dengar tidak seluruhnya bisa memakai yang 1 triliun itu. Tapi dia harus mendahulukan. Berarti dia memang tidak seluruhnya dia menjadi LP Sibun P2 memberikan free of charge, tidak. Tapi dia memberikan 300 juta dengan harapan setiap bulan dia dapat fee-nya. Bukan fee-nya saya rasa, bunganya. Saudara-saudara, ini juga sangat menarik. Di berbagai media, di berbagai device yang ada di HP kita ini. Seperti hari ini misalnya. Hari ini saya menjadi sangat rapi begini karena hari ini harus lapor kepada sistem supaya gaji itu lancar. Gaji di bulan Oktober ini. Jadi tanggal 1 langsung lapor melalui sistem. Jadi kalau melalui sistem rapi seperti ini, tentu beda lah nanti perlakuan dari yang mengelola tata kelola gaji. Bahkan mungkin dijadikan contoh. Yang melapor tanggal 1 Oktober, sekian ratus ribu. Nah ini contohnya gitu. Jadi kita harus ada contoh. Harus ada model. Jadi yang ini model menurut kami. Dia tidak terpilih menjadi menteri sekarang. Tapi dia melebihi menteri ada di sini. Dia melebihi siapapun yang memahami tentang keahlian, keterampilan yang memang selayaknya dimiliki oleh seorang profesor di bidang keahlian Pak Mahfud MD. Sehingga kita bersyukur betul. Saya menganjurkan kepada kita semua, termasuk channel ini. Ada 3 paling tidak channel yang memang menjadi sangat spektakuler seperti Pak Mahfud itu. Kami baru 16.000 sekian. Pak Mahfud jutaan saya rasa. Itu langsung dilakukan apa? Dilakukan subscribe. Sehingga seperti ini, tidak ada iklan, benar-benar kita boleh menikmati apa yang memang kita perlu. Baik, saudara-saudara, sambil kita akan mengakhiri program ini, kita lihat lagi sebentar, mungkin Pak Mahfud dulu, kita lihat. Ya, saya sudah besarkan suara. Anda boleh begitu. Iya, mudah-mudahan tidak terjadi. Sekian dulu ya untuk edisi minggu ini. Kita akan bertemu lagi di Terus Terang pekan depan. Teruslah berkontribusi positif. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Bahwa jika ada ketidakadilan, kita akan memperbaikinya. Selesai. Ya, jika ada ketidakadilan, mari kita memperbaikinya.
jika ada hal-hal yang spektakuler kontributif bagi pembangunan bangsa menuju Indonesia maju. Diperbaiki dengan cara apa? Diperbaiki dengan cara memahami apa yang unik tadi, yang spektakuler itu. Jangan malah dihina, dihujat, tidak. Tapi kita buka hati, kita pahami. Seperti kita memahami bagaimana gaya Mahfud MD, Opung ini, menjelaskan. Tentu dia dengan garanya sendiri. Dia punya channelnya, tapi dia pakai Rizal untuk menuntun dia sampai kepada tujuan. Saudara-saudara, kita sekarang ada pada negeri yang makin maju. Negeri yang membuat kita makin boleh berkontribusi secara spektakuler, secara sangat marvelous. Dignity-nya boleh semakin cemerlang. Pagi ini tanggal 1 Oktober. Tanggal 30 kemarin setengah tiang. Oktober, 1 Oktober, apakah langsung dinaikkan tiang penuh? Nah, itu perlu. Jangan pula tetap setengah tiang. Saya lupa apakah setengah tiang itu sampai kapan. Kalau 1 Oktobernya, seingat saya 1 Oktober itu hari apa ya? Nah, kemarin setengah tiang. Nah, jadi mari kita dengar-dengaran dengan siapapun, terutama yang seperti ini. Hanya sedikit, hanya mungkin 200 yang pernah bertugas sebagai Menko Polhukam. Jadi kita harus dengar dia. Dan itu membuat dia hidup. Bisa terjadi sesuatu yang destruktif. Bukan yang spektakuler. Langsung sedemikian rupa dia ditahan. Bisa jadi. Tapi itu akan mengarah kepada apa? Kebenaran yang lebih benar dari yang benar. Akan nyata melalui peristiwa itu. Jadi setiap kelompok, setiap orang harus memakai dia punya pikiran, hati, perasaan, roh, dan jiwa. Serta kepribadian bangsa Indonesia mandatori kebertuhanan. Itu saudara-saudara. Jadi mari kita bukan hanya memperbaiki, tapi membuka hati. Memasukkan ke dalam diri kita, ke batin kita. Mau merasakan bagaimana perkembangan-perkembangan ini. Dan tentu perkembangan yang menuju ke komprehensivitas dari pemahaman hukum. Implementasinya. Saya ingat dulu ada seseorang atas nama undang-undang. Lalu semuanya ditangkapi. Saya rasa itu benar karena itu diskresinya. Tetapi yang lebih benar lagi adalah bahwa sedemikian rupa dia datang dalam event itu, dia memperkenalkan dulu diri, lalu menurut kami, orang yang paling tua dalam pertemuan yang menyangkut 30 orang itu, karena itu tentu ada tujuan dari pertemuan itu, dia menjelaskan. Jadi tidak sekonyong-konyong, polisi itu dengan timnya katakan 12 orang, langsung mengikat semua orang itu. Tidak. Nah, benarkah yang saya katakan ini? Jadi harus terang benderang juga dijelaskan, misalnya bahwa dia boleh menyita buku-buku itu, langsung dijelaskan ini izinnya. Atau paling tidak atas nama diskresi kepolisian, atas nama undang-undang, kami datang di sini untuk melakukan ini. Dan dia menjelaskan, memahamkan, ada semacam tanya jawab. Karena belum tentu 30 orang yang hadir itu langsung melawan, memberontak, mengusir polisi itu. Karena dia pun hadir di situ adalah sebagai humanity, sebagai manusia. Bukan sebagai robot. Nah, tentang robot, ya ada robot polisi memang. Bahkan ada patung polisi yang sangat disegani oleh anak-anak di pinggir jalan. Saudara-saudara, itulah siaran hari ini. Dan kami dari Asosiasi Mediator Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua Nusantara Ambintu Ikan Dharma semakin yakin bahwa langkah kita semakin benar, semakin memiliki daya kontributif, daya dan kemampuan
untuk menjadi berkah, untuk menjadi keberkahan bagi semua penonton yang 16.000 sekian itu, dan juga setiap orang yang mau untuk menyampaikan ini juga lebih luas, karena kita adalah tidak harus minta izin seperti tadi. Jadi jangan keliru, suatu pertemuan publik yang direncanakan sekian lama, bahkan 1 minggu sebelumnya sudah diberitahukan kepada kepolisian. Ternyata 2 jam sebelum acara justru dibatalkan. Karena apa? Polisi datang untuk membubarkan. Tidak demikian. Justru polisi itu sebagai pelayan masyarakat, dia berupaya untuk melakukan tugasnya. Apakah itu setelah dia tahu rundown-nya dan kemudian ada dana operasional baru dia datang? Nah, ini juga yang perlu kita bicarakan. Pengalaman kami biasa seperti itu. Jadi rundown-nya ini, lalu ada amplopnya. Bahkan sudah jelas, 12 orang anggota, 1 komandan, ini komandan. Saudara-saudara, mari kita makin berubah menjadi apa? Menjadi lebih baik. Indonesia maju berarti ada pergeseran, ada kemajuan. Kalau Indonesia maju, tidak ada perubahan, berarti bukan Indonesia maju. Indonesia status quo. Kita hentikan dulu ini. Iya, oke. Iya, saudara-saudara. Jadi ada 2 yang terjadi ini. Ya, ini dia. Jadi ada streaming ini sampai dengan cukup panjang ini, dan juga ini adalah recording. Kita tahu persis bahwa peluang-peluang itu sedemikian rupa menjadi peluang yang amat meaningful of life, sehingga untuk suatu hal yang lebih intens menyampaikan nilainya itu boleh rekaman seperti ini, dan juga boleh diedit. Kalau ini tidak diedit, ini streaming. Nah, tetapi kami sekarang hanya menjadi sangat suka melakukan yang seperti ini, tidak diedit, tetap juga langsung jadi, untuk menyatakan kepada dunia bahwa kami tidak mengedit. Kami memberikan apa adanya. Kami memberikan komprehensif, tidak ada edit. Sehingga sungguh-sungguh kita menjadi pribadi-pribadi sesuai dengan apa yang dituliskan 80 tahun yang lalu, khususnya alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia cinta perdamaian abadi. Indonesia cinta perdamaian abadi. Mari sama-sama kita ucapkan, karena itu salah satu dari 5 alinea yang sungguh amat dahsyat. Sama-sama, 1, 2, 3. Indonesia cinta perdamaian abadi. Saya, Daniel Togar Maningan Sinaga, dari Perkumpulan Asosiasi Mediator Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruat.